Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Sobat Agri Indonesia. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita kali ini bertemu lagi pada sesi podcast Ngopi Instan kedua ya. Ngobrol inspiratif sosek pertanian. Nah, hari ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial teman-teman semua ya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Trisna Insanur, DA. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, sore. Biasa kita panggil dengan Kang Tris ya, atau Kang Trisna. Yang kedua adalah Bapak Dr. Edi Renaldi, SPME. Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, biasa dipanggil oleh teman-teman di kampus ini dengan panggilan Kang Edi ya, Kang ya. Oke, teman-teman semua, Sobat Agri Indonesia. Topik hari ini sangat menarik. Ya, di tengah gonjang-ganjing inflasi yang cukup tinggi ya di bulan Ramadan ini ya sekitar 4,97%. Ternyata ada isu yang cukup menarik dan sepertinya sangat penting untuk kita kaji ya hari ini, untuk kita diskusikan secara santai sebenarnya teman-teman ya, tidak terlalu serius, yaitu impor beras. Jadi topik kita hari ini adalah ada apa dengan impor beras. Nah, ini langsung saja nih kepada Kang Edi atau Kang Trisna ya. Kenapa sih Kang ini muncul lagi impor beras ya? Dan cukup besar ya Kang, tahun ini ada 2 juta ton ya rencananya ya pemerintah. Bukan ada sebagian ya Kang Edi masuk ya. Nah gimana Kang menurut Akang-Akang nih dari sisi akademis gitu mungkin? Mau Kang Trisna dulu? Oke, terima kasih Pak Eka. Kalau kita ngomong impor, Iya. gak ada masalah dengan impor. Betul. Kalau konsep kita ketahanan pangan, maka impor, ekspor adalah hal yang biasa. Kalau kita konsepnya swasembada pangan, Ya. maka baru impor adalah masalah. Jadi dalam konteks kepentingan nasional atau kepentingan ketahanan pangan nasional, ekspor dan impor itu justru penting untuk pangan, apapun pangannya, baik beras maupun komoditas yang lainnya, ditujukan untuk pengendalian penawaran dan permintaan, supaya harga itu baik bagi konsumen, tapi juga menjamin kesejahteraan bagi produsen, di sini petani. Jadi khusus untuk beras, kalau kita ngomong beras, sebenarnya beras itu setiap tahun kita ngimpor. Paling rendah 300.000 ton, tapi kalau 1-2 juta ton dari dulu itu udah hal yang biasa. Iya. Permasalahannya adalah kenapa kita ngimpor. Pertama, karena kalau kita melihat siklus produksi kita yang paling tinggi itu hanya April, Maret, kemudian Juni sampai Agustus, Juli, Agustus. Artinya ada puncak panen raya pertama paling tinggi itu adalah April Maret, kemudian panen raya kedua itu Juni sampai September. Nah, pada periode itu emang produksinya tertinggi. Kalau dibandingkan dengan konsumsi berbulan, maka sebenarnya sebagian besar dari 1 tahun itu defisit. Iya. Kecuali kalau hasil dari panen raya, baik panen raya ke-1 yang paling tinggi maupun kedua, itu dibangun sistem logistik yang baik, sistem pendistribusian yang baik, sistem penyimpanan yang baik. Itu hanya mungkin, yaitu yang memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi kalau kita perhatikan di Indonesia itu selalu harga beras itu naik mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu harga bakal naik. Itu kenapa? Karena itu adalah periode di mana musim ketiga produksinya sangat rendah. Sementara hasil produksi musim 1 udah mulai habis. Iya. Musim kedua apalagi terjadi perubahan iklim dan banyak pergeseran dan ketidakpastian. Itu yang membuat kebutuhan berasnya konstan setiap bulan, tapi produksinya akan paling rendah di bulan Oktober sampai bulan Februari. Oleh karena itu sebenarnya kalau masalah impor nggak jadi masalah. Yang penting jangan impor dilakukan saat mau menjelang panen raya. Nah, ini jadi Itu catatan. problemnya. Jadi catatan Caranya Kang di Tris situ. ya. Kita kan mau panen raya ya di April Maret. Sudah mulai awal Sudah panen. mulai.
kenapa baru buka kerannya sekarang gitu ya? Kenapa baru buka keran sekarang? Padahal kalau kita lihat data 10-20 tahun terakhir, trennya akan seperti itu. Iya. Trennya seperti itu, artinya kita udah tahu bahwa Oktober tren harga akan naik. Iya. November bahkan akan naik terus harganya dan masuk ke tahun baru. Kenapa nggak disetting? Kita pakai future trading. Kalau kayak sekarang ngedadak kita ngimpor 3 juta, 2 juta ton. Padahal di dunia ini beras yang diperdagangkan hanya 7-9 juta ton. Kebayang kalau seperlimanya tiba-tiba dibeli Ke Indonesia. harga dunia itu bakal naik. Iya. Kalau seandainya kita tahu Indonesia swasembada. Indonesia surplus, kalau tahunan Indonesia surplus. Tapi surplusnya Indonesia itu hanya untuk kepentingan tidak lebih dari 2 minggu. 2 minggu saja surplusnya hanya 2 ya. minggu surplusnya, paling lama 1 bulan. 1 bulan. Padahal kita setiap tahun akan nemu panen lagi di bulan April Mei. April Mei. Itu kan nggak akan cukup. Kalau udah tahu seperti itu, hal yang lain adalah bahwa pemerintah tidak menguasai stok. Ya. Bulog kan kayak sekarang yang tinggal sekian puluh ribu lagi, ribu ton, nggak cukup buat seminggu. Kalau ada bencana juga nggak cukup, apalagi buat operasi pengendalian pasar. Operasi pasar ya kan. Pasar. Kalau emang kita udah tahu trennya seperti itu, kenapa kita nggak bikin impor aja? Pada saat butuh tinggal diambil. Iya. Kan dulu seperti ini sistemnya. Ngimpor dari barangnya dari Thailand, tinggal nanti diambil, tapi udah dibeli sama kita. Tinggal udah dikontrak. Kita udah tahu. Datang aja kalau datang berasnya misalnya di bulan November, Desember. Untuk kebutuhan Januari, Februari nggak akan merusak harga di tingkat petani. Takutnya jika harga itu pada saat datang musim panen raya turun ya. Harga akan mendorong jatuh ke petani. Iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kang Idris ya, menarik ya. Gimana Kang Edin nih, perspektif Kang Edin nih? Tambahan saja tadi betul yang dikatakan oleh Kang Idris. Sebetulnya ya ini kalau di sisi domestik kita ini kan fluktuatif ya, produksi fluktuatif. Di satu sisi juga pemerintah juga perlu menstabilkan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen. Lalu yang lainnya adalah katakanlah kita ada produksi berlebih kan tidak merata juga di setiap daerah. Ada beberapa daerah yang memang dari dulu sampai sekarang juga dia memang defisit produksi. Ada juga yang memang surplus. Dan jangan lupa kita kadang-kadang ribut dengan masalah impor beras tadi. Sebetulnya kita juga ekspor untuk yang kelas-kelas premium ya. Betul. Dan ini nggak pernah dibicarakan, nggak pernah ribut. Tapi juga memang ada kaitan politik. Dan satu lagi, selain memang untuk ketahanan pangan ya, impor ekspor itu tidak diharamkan, malah diharuskan. Karena kan tadi ada ketersediaan dan keterjangkauan, ini sudah betul secara konsep. Yang kedua, kita itu juga terikat perjanjian dagang ya. Oh ya. Ya, dengan Thailand, dengan Vietnam, dan ini ada imbal balik ya, ada imbal balik, dan dari dulu juga sudah seperti itu. Sejak zaman ada ASEAN, kalau kita lihat ya, ASEAN itu namanya kan padi. Nah itu memang ada timbal balik ketika sama-sama membutuhkan pangan pokok katakanlah beras. Isunya baru sekarang diizinkan ya oleh DOSSA gitu ya, Ketua Bulog, kita harus impor. Faktanya pengiriman barang itu udah jalan dari dulu. Tiap bulan dari Januari setiap bulan selalu ada ya. Karena kalau nggak gitu ya tadi yang dibilang, kebayang kalau sekaligus. Nah yang diimpor itu yang kelas mana? Yang stabil harga di level medium. Karena setiap bulan ada produksi beras yang kita yang kebutuhan beras yang kita nggak produksi. Beras fungsional. Kayak beras fungsional, beras aromatik, beras buat pengobatan di sini kita. Yang dari India dari mana? Itu tiap bulan kita ngimpor. Yang kelas bawah juga kita tetap impor. Apalagi sekarang kan semakin berkembang restoran-restoran dari luar Kang ya. Jangan-jangan itu yang memicu permintaan impor ya. Japanik itu kita Japanik ya, kemudian yang biryani gitu ya Kang ya, untuk basmati. Basmati itu pasti impor kan? Basmati dari dulu kita impor. Jadi memang impor tidak diharapkan, catatannya begitu. Kenapa sekarang baru ribut? Ya artinya kita juga tidak
tidak usah fanatik lah dengan produksi dalam negeri. Yang penting tadi ada ketersediaan dan keterjangkauan harganya. Betul. Singapura juga tidak produksi banyak, tapi dia ketahanan pangannya nomor 1. Ya maksudnya di Asia Tenggara. Yeah. Dia impor semua, yang penting kan tadi ketersediaan. Ya tidak usah fanatik dengan kemandirian ya. Sebenarnya, ada hal lain sebetulnya dari sini. Ya. Kalau kita mampu mengendalikan, membangun sistem logistik yang baik, Nah itu. menyimpan pada saat panen raya, itu mungkin posisinya akan lebih baik. Itu pun jika logistiknya dibangun atau dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah. Kalau sekarang kan yang punya stok itu rumah tangga dan pedagang, bukan pemerintah. Karena peran Bulog itu yang digeser, Kang, ya. Istilahnya kalau dulu Bulog itu kan di bawah presiden. Iya. Tujuannya khusus untuk pengendalian harga. Buat buffering. Iya. Ekspor impor pun boleh diizinkan langsung. Sekarang kan kita di bawah BUMN, fungsinya kan lain. Iya. Nah, ini berarti kembali ke tadi yang Kang bilang, kita harus punya sistem logistik yang baik. Sebaiknya, Kang, bagaimana saat ini, untuk saat ini yang tepat pengelolaannya? Apakah kembali misalkan pemerintah kembali yang memegang gitu, atau ada sistem lain, Kang, saat ini? Gimana, Kang? Ya, nah gini, jadi kalau bicara logistik itu secara teorinya kan tidak hanya masalah gudang, transportasi, tidak seperti itu. Ada juga proses bagaimana, katakanlah kalau inventorinya, menyimpannya seperti apa. Nah, yang logistik di Indonesia ini kadang-kadang diartikannya agak-agak sempit. Agak-agak sempit. Hanya apa, distribusi gudang ya, Kang, ya, seolah-olah ya. Padahal lebih dari itu. Lebih dari itu. Ada sistem yang harus berjalan dan berkesinambungan yang tidak dijalankan atau mungkin belum dijalankan. Kalau tadi, apakah baiknya seperti zaman dulu lagi ya? Sebetulnya yang zaman waktu itu sudah betul. Hanya saja kalau kita mencontoh ke negara lain, katakanlah Jepang, dia itu juga memang impor, dia juga tapi membeli semua hasil produk lalu dikembalikan lagi untuk stabilisasi harga. Cuma kalau untuk seperti itu kayaknya pemerintah kita juga absurd ya. Beli beras dari masyarakat atau dari produsen. Jadi ada beberapa poin-poin titik yang mungkin kemarin juga sudah dibicarakan dengan Baronnya. Ada yang namanya kudahab ya. Nah itu yang harus dikendalikan. Itu yang harus ada, selalu ada, dilihat ketersediaannya, dilihat kebutuhannya dari setiap wilayah, dan itulah yang harus dikenakan. Karena ujungnya begini, kembali lagi kepada impor, ujungnya apa sih? Ketersediaan dan pengendalian harga, kan itu intinya, dan terjangkau. Betul. Jadi apapun itu alatnya, even itu logistik, kalau tidak dibangun untuk tujuan yang sama, ya mohon maaf ya, Bulog kan hampir setiap direktur Bulog kayaknya kena kasus semua gitu kan. Mereka ada something, ada berbagai kepentingan mungkin. Iya. Jadi apapun itu, dan gudangnya sudah ada, gudangnya ini yang mesti diisi dalam bentuk ya bukan isi saja, tapi sistemnya yang mesti berjalan. Titiknya udah benar kok, titik-titiknya. Iya, Indonesia kan kita Bulog sudah ada titik-titik regional, Kang, ya, untuk sistem itu sebenarnya ya. Cuman nggak jalan ya. Tapi kan sekarang sistem sistem pergudangannya kan berubah. Jadi gudang yang semula ada di tiap kabupaten, di tiap provinsi, sekarang fungsinya kan berubah dan disewakan dan lain sebagainya. Kalau yang mungkin tambahan yang buat Kang Edi, kita ini harus bikin pemetaan. Selain pemetaan berdasarkan jadwal panen, tanam, panen, segala macam, yang kadang-kadang kita harus antisipasi, mitigasi dari perubahan iklim yang terjadi. Yang kedua adalah karena kita ini kan jangan melihat Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Betul. Dengan Malaysia, dengan Thailand, Jepang, ya mungkin juga, tapi Jepang karena kecilnya. Yang membuat beda signifikan adalah kita ini negara kepulauan terbesar. Negara lain yang seringkali kita bandingkan itu negara kontinental, karakteristiknya beda. Kalau kontinental, sistem distribusinya kan ya udah kereta api, darat, dan lain sebagainya, selesai. Kalau kita kepulauan nggak sesederhana itu. Kalau kepulauan, karakter pulau-pulaunya pun akan berbeda. Ya kan? Begitu juga dengan untuk
misalnya padi sawah untuk beras, kayak sekarang. Kalau padi sawah itu kecenderungannya panen akan mulai dari timur. Oh. Yang panen pertama itu pasti daerah Sulawesian. Ya. Sulawesi panen, bergeser ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, baru ke daerah yang lain. Permasalahannya adalah beberapa provinsi, sebagian dari 38 provinsi, kan hanya beberapa provinsi aja yang surplus. Iya betul ya. Sebagian Yang lainnya defisit. Defisit. Yang pertama itu. Yang kedua, permintaan beras paling tinggi, baik buat konsumsi rumah tangga, buat industri, buat horeca, hotel, restoran, catering, dan lain sebagainya, adalah Pulau Jawa. Dan barang itu pasti akan datang ke daerah yang permintaannya tinggi. Karena biasanya akan memberikan harga yang tinggi. Jadi itu yang harus dilihat. Yang kedua adalah bahwa panen itu tidak berarti siap dikonsumsi. Panen yang ada di BPS itu kan panennya panen padi, gabah kering, gabah basah. Gabah belum jadi gabah kering giling. Sampai ke pasar itu butuh waktu 2 mingguan minimal. Iya. Kan dikeringkan dulu, apalagi sekarang musim hujan, pengeringannya lebih lama, harus pakai mesin segala macam. Kemudian digiling, belum transportasi, belum ini, belum itu. Itu butuh waktu 2-3 minggu, katakanlah 2 minggu. Artinya panen bulan Maret itu baru nyampe ke konsumennya bulan April. Iya. Artinya udah ada kita masalah dengan transportasi, masalah dengan jalan dan lain sebagainya, infrastruktur. Juga kita perhatikan hal seperti itu. Timing itu yang akan jadi penentu kapan kita harus ngimpor, kapan kita boleh ngekspor. Dengan demikian maka pemerintah bisa membuat pemetaan. Yang kedua, Pulau Jawa bisa jadi produsen, tapi jangan lupa pakai Jawa Barat. Itu bakal jadi daerah yang defisit. Iya. Karena apa? Karena penduduknya paling banyak, kebiasaan kulinernya paling tinggi, setiap berapa ratus meter dari rumah makan. Yang ketiga, industri pangan paling banyak di Jawa Barat. Sehingga permintaan akan bahan bakunya juga relatif tinggi. Kalau Jawa Barat udah defisit, ya sudah. Indikasinya Indonesia defisit lah ya. Oke, menarik ya. Ini untuk Kang Edi nih, untuk menutup diskusi terakhir nih Kang. Bagaimana sih sebaiknya, kan tadi Kang Tris sudah mengusulkan kita perlu sistem ya Kang ya, sistem apa namanya, jadwal impor yang pas gitu ya, sesuai dengan jadwal panen. Nah menurut Kang Edi, bagaimana sih sebaiknya nih yang harus dilakukan untuk pihak-pihak terkait ya dalam pengelolaan beras ini, agar ya tadi ya, kita tepat kebijakan seperti itu. Ya, baik. Ini yang pertama adalah tadi selain pendataan, kita harus tetap mesti punya yang namanya stok ya. Stok ya. Stok inventory itu penting di setiap daerah. Yang suka jadi masalah kan kadang-kadang di daerah yang agak jauh ya dari Pulau Jawa itu yang suka teriak-teriak. Karena itu sebetulnya berdasarkan kebijakan itu diutamakan. Yang saya tahu itu diutamakan, walaupun mungkin harganya jadi tinggi. Jadi tetap stok tetap ada, dibuat tadi betul penjadwalan. Ya tadi waktu apa namanya, waktu impor itu memang tidak satu nggak langsung. Ada time lag-nya. Ada time lag-nya. Apalagi kita hitung kan, kalau misalnya perjalanan dari Thailand atau Vietnam katakanlah 1 minggu lebih dan seterusnya. Jadi stok di setiap daerah itu tetap harus ada, yang tidak melulu mengandalkan dari hasil produksi sendiri. Iya. Itu sih intinya. Yang kedua, penyimpanan. Kalaupun ada penyimpanan kelebihan atau surplus hasil produksi, ada baiknya disimpan dalam bentuk gabah kering, tidak beras, karena itu akan lebih apa ya, lebih aman, lebih aman. Dan zaman kayak dulu lagi lah. Ya, kayak kita apa namanya, leit ya. Ya, Sunda punya leit kan ya. Punya leit, itu artinya dia dengan diikat begitu. Digantung kan ya. Jadi tidak dirontokkan. Kita dirontokkan dulu ya. Itu akan lebih awet penyimpanannya dan itu akan lebih bermakna. Jadi kalau misalnya dari awal petani atau dari produsen itu yang disimpan. Ya. Dan harusnya ya seperti itu, di negara lain juga seperti itu. Hanya kita aja tiba-tiba dirontokkan karena untuk efisiensi penyimpanan ya.
Oke. Terus intinya di setiap itu tetap ada yang tadi beberapa titik penyimpanan gudang ya memang yang disayangkan adalah perubahan fungsi dari Bulog ya. Iya. Yang tadinya memang menjadi penyangga sekarang jadi ke arah bisnis ya kan ya, karena BUMN, dan tetapi setiap daerah itu harus ada yang namanya buffer ya. Buffer stok ya. Oke. Itu sih intinya. Ya, oke, menarik. Satu lagi Kang Tris sebagai penutup. Impor beras mau nggak mau akan menurunkan harga, Kang. Kalau impornya sekarang? Iya, betul. Ya kalau sekarang. Nah, kalau impornya dilakukan di bulan Maret, April, di bulan April nih. Iya. Tiba-tiba beras datang April, Mei. Iya. Harga bakal turun. Iya kan, karena sekarang sedang diproses Kang ya. Jadi, walaupun sekarang lagi naik. Iya, sekarang lagi naik harganya Kang ya. Sekarang lagi naik. Nah, kita nih sebagai akademisi sebaiknya gimana Kang ya untuk menyeimbangkan tanda kutip eksesnya itu ya. Apakah kita pro ke petani gitu ya? Kan kalau harga jatuh turun, ya pasti yang kasihan petani Kang ya turun. Tapi kalau harga naik, yang kasihan adalah konsumen. Gimana Cak? Ini kecenderungannya kan lebih menjaga inflasi. Ya. Kalau menjaga inflasi, artinya keberpihakannya lebih ke konsumen. Iya. Itu kan? Betul. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, pada saat panen raya, biasanya harganya emang jatuh. Walaupun tidak ada impor ya. Walaupun tidak ada impor. Ya, kenapa? Ya, karena penawarannya banyak. Iya. Permintaannya kan konstan. Apalagi walaupun ada lebaran bulan puasa kan paling hanya 10-20% kenaikannya. Iya, betul. Artinya permintaannya dan penawarannya naik di panen raya. Harga bakal turun. Apalagi kalau disertai dengan impor. Iya. Kenapa harga sekarang naik? Bahkan pemerintah menaikkan harga dasar. Iya. Dan harga atap dari beras. Karena emang saat ini saat yang sangat kurang di pasar. Kemarin kita ini kan hujan basah selama 2020 sampai 2022. Banyak itu hujan. kan kemarau basah, hujan terus. Produksi tinggi pun kualitasnya nggak bagus. Ya kan? Iya. Artinya terjadi kenaikan tapi juga nggak signifikan. Tapi bulan produksi rendahnya kan sangat panjang. Iya. Di pasarnya emang lagi rendah ketika walaupun terjadi panen raya. Masih belum terserap kan saat ini karena nanti baru akan turunnya di bulan depan atau akhir April setelah Lebaran. Iya. Baru akan turun Mei. Oke. Itu baru di puncak yang saya bilang. Setelah panen itu ada periode kosongnya lama, 2 mingguan baru beras akan turun. Nah sekarang mungkin harga gabah yang pelan-pelan bakal turun, berasnya belum. Baru nanti berasnya akan turun setelah itu. Jadi ya kalau sekarang harga impor datang, praktis harga di petani bakal jatuh ya. Oke. Ya, menarik sekali kawan-kawan sekalian ya. Impor beras bagus ya, Kang Edi ya. Nggak masalah. Hanya timingnya yang harus tepat ya. Oke, Sobat Agri Indonesia. Demikian ya diskusi ringan kita hari ini ya, bahwasanya memang ya impor beras, ekspor beras itu hal-hal yang sah-sah saja ya dalam biasa aja Kang ya, bukan hal yang mesti kita ributkan dari tahun ke tahun ya. Kita tuh selalu ribut soal impor beras. Padahal ketika kita melihat stok, ternyata stok kita memang sedang tidak baik-baik saja gitu Kang ya. Dan nggak pernah baik. Karena memang kurang. Oke, sebelum saya tutup ada closing dari Kang Edi, mangga? Ya pada dasarnya kalau tadi ya sudah diungkapkan terkait dengan impor beras, sudah diungkapkan juga dari awal, kita juga jangan mengharamkan lah yang namanya beras. Tujuan utamanya cuma satu kok. Yang penting dari sisi ketahanan pangan, ketersediaan, keterjangkauan itu sudah cukup. Itu sudah cukup ya Kang. Oke, terima kasih Kang Edi. Ya, mangga Kang Tris ada closing terakhir? Kalau kita pakai konsep ketahanan pangan, maka orientasi kita bukan substitusi impor, tapi orientasi ekspor. Kalau ngomong ketahanan pangan, kalau ngomong swasembada pangan, kita berpikirnya substitusi impor. Begitu ngomong ketahanan pangan, maka ketika produksi kita tinggi, sudah menjaga keamanan pasokan dalam negeri, lakukan ekspor. Ketika kita mengantisipasi bakal kurang, lakukan impor. Maka terjadi kestabilan penawaran dan permintaan, apapun komoditasnya, maka harganya akan relatif stabil.
maka itu akan baik bagi produsen, bagi petani, dan akan baik juga bagi konsumen. Dan inflasi nggak akan naik karena harganya ketersediaannya akan relatif lebih stabil. Ya. Oke, terima kasih Kang Trisna dan Kang Edi. Diskusinya ya santai, ringan, tapi ya insya Allah ada banyak manfaat ya yang bisa kita dapatkan. Impor beras itu bukan sesuatu yang membuat kita alergi ya, tapi yang menjadi catatan adalah ternyata hasil diskusi kita adalah ambillah kebijakan yang tepat gitu Kang ya. Kapan timingnya, dan buatlah suatu sistem yang memang bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Oke, demikian kawan-kawan sekalian, Sobat Tani Indonesia. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kita untuk tetap bisa mengetahui info-info penting terkait dengan sosial ekonomi pertanian. Terima kasih. Salam ngopi instan, ngobrol inspiratif sosek pertanian. Bye-bye. Berpuasa, berbuka. Selamat